Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Kamila dan ini adalah teman saya. Zulfa Zahratul Fitri. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah topik yang sangat fundamental dalam studi hadis, yaitu kaidah kritik sanad dan matan. Sebelum masuk ke inti, kami ingin bertanya sedikit. Di era digital yang penuh dengan informasi ini, bagaimana kita bisa membedakan mana berita yang valid dan mana yang hoax? Nah, kira-kira sama seperti itulah pentingnya kritik hadis untuk memastikan apakah sebuah perkataan benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW atau justru hanya sisipan yang tidak bertanggung jawab. Yuk, simak pembahasan kami sampai selesai, karena ternyata cara kerja ala ulama hadis ini sangat menarik loh, dan relevan banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mulai. Masuk pembahasan yang pertama, yaitu kedudukan sanad atau isnad dalam hadis. Sanad merupakan rangkaian perawi yang menghubungkan suatu hadis langsung kepada Rasulullah SAW. Pada masa sahabat, hadis diterima dengan penuh kepercayaan karena integritas mereka terjaga. Namun setelah munculnya fitnah atau konflik politik dan maraknya pemalsuan hadis, ulama mulai menuntut kejelasan sanad untuk menyaring riwayat palsu. Alasan pentingnya, yang pertama sebagai jembatan penghubung. Jadi, tanpa sanad, teks hadis atau matan terputus dari sumber aslinya. Sanad menjadi bukti otentik bahwa ucapan tersebut memang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, bukan karangan orang setelahnya. Kemudian, menjamin kredibilitas. Sanad sebagai perekam jejak digital. Melalui sanad, track record pembawa pesan bisa dilacak satu persatu demi menjamin kebenaran informasi. Kemudian dasar penentuan kualitas. Status sahih, hasan, dhaif atau maudhu tidak bisa ditebak dengan hanya membaca teks. Kualitas perawi di dalam sanadlah yang menjadi indikator utama validitas sebuah hadis. Selanjutnya, otentisitas sanad di mata pendukung dan pengkritiknya. Otentisitas sanad adalah tingkat keaslian dan keabsahan rantai periwayatan yang menghubungkan hadis dari Nabi Muhammad SAW sampai ke perawi yang menulis atau meriwayatkannya. Semakin kuat perawinya, semakin tinggi tingkat keotentikan hadis tersebut. Pandangan pendukung atau ulama hadis meyakini sanad sebagai sistem efektif untuk menjadi keaslian hadis. Setiap perawi diteliti kejujuran serta ketelitiannya. Kesinambungan rantai sanad harus terjaga tanpa putus dan hadis diperiksa agar terhindar dari syadz atau kejanggalan maupun ilat, cacat yang tersembunyi. Kemudian pandangan pengkritik atau sarjana barat, sebagian orientalis mempertanyakan keaslian sanad. Contohnya, Joseph Sachs dengan teorinya backward projection yang mengklaim bahwa sebagian sanad baru disusun setelah masa Nabi demi melegitimasi pendapat hukum yang berkembang pada saat itu. Kemudian penelitian modern atau kajian historis kontemporer oleh Muhammad Mustafa Al-Azami dan Horet Muski menambah kritik barat tersebut. Hasil penelitian mereka secara objektif menunjukkan bahwa banyak hadis memang dapat ditelusuri hingga generasi awal Islam, sehingga sanad tidak bisa dianggap sebagai rekayasa belaka. Sejarah dan urgensi kritik sanad dan matan.
Di masa hidup Rasulullah SAW, para sahabat bisa langsung menginformasi hadis kepada beliau. Namun, setelah beliau wafat, wilayah Islam meluas dan muncul konflik politik atau fitnah kubro yang memicu terjadinya kesalahan hingga pemalsuan hadis. Munculnya kritik hadis itu untuk menjaga kemurnian ulama mengembangkan dua metode, yaitu yang pertama kritik sanad, meneliti rekam jejak perawi dan keutuhan rantai periwayatan. Kemudian kritik matan, yaitu meneliti isi teks hadis agar tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis lain yang lebih kuat atau fakta sejarah. Selanjutnya urgensi atau manfaat, menyeleksi dan memisahkan antara hadis yang asli atau sahih dan yang palsu, menjaga kemurnian ajaran Islam, menjadi pedoman verifikasi hadis di era digital yang banjir informasi, kemudian membantu umat Islam memahami hadis secara ilmiah dan objektif. Selanjutnya, pada slide ini kita akan membahas kaidah atau syarat yang digunakan ulama dalam menilai keaslian hadis, baik dari sisi sanad maupun matannya. Yang pertama, kritik sanad. Dalam kritik sanad terdapat 5 kaidah utama yang harus dipenuhi agar suatu hadis dapat dinilai sahih. Yaitu yang pertama, ittisalus sanad. Sanad yang bersambung, artinya setiap perawi benar-benar menerima hadis dari perawi sebelumnya tanpa ada yang terputus. Yang kedua, adl, yaitu perawi memiliki akhlak yang baik, jujur, dan dapat dipercaya dalam menyampaikan hadis. Yang ketiga, ada dobit, yaitu perawi memiliki hafalan yang kuat atau catatan yang teliti sehingga hadis tidak berubah ketika diriwayatkan. Selanjutnya yang nomor 4 ada tidak sas, yaitu hadis tidak bertentangan dengan riwayat yang lain yang lebih kuat dan lebih terpercaya. Dan yang terakhir ada tidak berilah, yaitu hadis tidak memiliki cacat yang tersembunyi yang dapat mengurangi keabsahannya. Selain sanad, isi hadis atau matan juga harus memenuhi beberapa kaidah agar dapat diterima sebagai hadis yang sahih. Kritik matan. Dalam kritik matan terdapat beberapa kaidah yang digunakan untuk menilai kebenaran isi atau teks hadis, yaitu yang pertama ada matan hadis tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran karena Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam yang utama. Selanjutnya, matan juga tidak boleh bertentangan dengan hadis yang lebih kuat tingkat keabsahannya. Terus yang ketiga, ada isi hadis harus sesuai dengan akal sehat, fakta sejarah, dan realitas yang benar. Selanjutnya, matan tidak boleh bertentangan dengan usul asyariah, yaitu prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Dan yang terakhir ada susunan bahasa dan maknanya harus mencerminkan gaya sabda Nabi Muhammad SAW. Pembahasan yang selanjutnya yakni ada langkah-langkah kritik sanad dan matan. Setelah mengetahui kaidah atau syarat kritik sanad dan matan, selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah yang dilakukan ulama dalam mengkritisi sanad dan matan hadis. Yang pertama ada kritik sanad. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam kritik sanad, yaitu yang pertama al-i'tibar, yaitu menelusuri
dan mengumpulkan berbagai jalur periwayatan hadis yang sama. Yang kedua ada pembuatan skema hadis, pembuatan skema sanad, yaitu menyusun bagan sanad agar hubungan antar perawi lebih mudah dipahami. Yang ketiga ada meneliti perawi dan metode periwayatan, yaitu menilai kejujuran, adil, dan ketelitian dobit para perawi serta cara mereka menerima dan menyampaikan hadis. Selanjutnya ada memastikan terhindar dari sas dan ilat, yaitu memeriksa apakah hadis bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat atau memiliki cacat tersembunyi. Selanjutnya menyimpulkan kualitas hadis, yaitu menentukan apakah hadis tersebut termasuk sahih, hasan, atau dhaif. Setelah penelitian sanad selesai, selanjutnya dilakukan kritik terhadap matan hadis. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam kritik matan, yaitu yang pertama ada meneliti kualitas sanad, karena matan biasanya diteliti setelah sanadnya dinilai layak. Yang kedua ada muqaronah, yaitu membandingkan matan dengan riwayat yang lain yang memiliki makna yang serupa. Selanjutnya meneliti kandungan matan, yaitu mencocokkan isi hadis dengan Al-Quran, hadis lain, serta fakta sejarah. Selanjutnya ada menyimpulkan kualitas matan, yaitu menentukan apakah isi hadis itu dapat diterima sebagai hadis yang sahih atau dinilai dhaif. Melalui tahapan-tahapan tersebut, kualitas suatu hadis dapat ditentukan secara ilmiah sehingga dapat dijadikan pedoman yang terpercaya. Jadi, kesimpulannya, sanad berperan penting dalam menjaga keaslian hadis dan menentukan kualitasnya. Kemudian, otentisitas sanad didukung oleh metode verifikasi yang ketat meskipun terdapat kritik dari sebagian sarjana modern. Kritik sanad dan matan muncul sebagai upaya ulama menjaga kemurnian hadis dari kesalahan dan pemalsuan. Hadis dinilai sahih apabila memenuhi kaidah kritik sanad dan matan yang telah ditetapkan para ulama. Melalui langkah-langkah kritik sanad dan matan, kualitas hadis dapat ditentukan secara ilmiah sehingga dapat dijadikan pedoman yang terpercaya. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.